Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu imperialisme dan kolonialisme bangsa barat di Nusantara yang sekarang bagian kedua. Jadi kalau belum lihat bagian pertamanya silahkan diklik card yang ada di sini. Lanjut ke slide pertama, yaitu Thomas Stamford Raffles yang berkuasa pada tahun 1811 sampai 1816. Informasi penting tentang Thomas Stamford Raffles, awalnya dia adalah seorang juru tulis EIC, East Indies Company, sebuah perusahaan dagang Hindia Timur milik Inggris, dan pernah menjadi gubernur Sumatera. Jadi selain menjadi gubernur Jawa, dia juga pernah menjadi gubernur di Pulau Sumatera, ahli tanaman, dan pendiri Singapura pada tahun 1817 setelah menjabat sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda. Kebijakan apa yang pernah diberlakukan oleh Raffles selama berkuasa? Yang pertama di bidang pemerintahan, membagi Jawa menjadi 18 keresidenan. Jadi sistem keresidenan ini hanya digunakan oleh Inggris, India, dan Hindia Belanda pada waktu itu. Sistem keresidenan ini masih berlangsung digunakan di Indonesia hingga tahun 60-an. Yang kedua, menjadikan bupati sebagai pegawai pemerintah. Jadi bupati tidak lagi mendapatkan hak feodal seperti masa sebelumnya. Selanjutnya, menghapuskan sistem keturunan dalam jabatan bupati. Jadi dulu yang menjabat sebagai bupati biasanya adalah satu garis keturunan. Anak dari bupati akan diangkat menjadi bupati setelah bupati tersebut pensiun atau meninggal dunia. Itu dihapuskan pada masa kepemimpinan Raffles. Dan menghapuskan Kesultanan Banten. Selanjutnya di bidang hukum, sistem juri dalam pengadilan diperkenalkan, di mana sistem pengadilan juri ini sesuai dengan sistem pengadilan yang ada di Inggris. Nah, di mana sistem pengadilan itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama Court Justice, ini berada di tingkatan residen, lalu Court of Request ini berada di tingkatan divisi, dan di bawahnya lagi ada Police of Magistrate. Selanjutnya di bidang ekonomi, Raffles memberlakukan Landrenstelsel atau sistem sewa tanah. Namun perlu diketahui juga sistem ini nanti mengalami kegagalan karena sistem ini menggunakan mata uang, di mana pada waktu itu penggunaan mata uang yang berlaku tidak begitu luas di masyarakat Hindia Belanda, yaitu golongan pribumi, sehingga sistem ini tidak berjalan seperti sebagaimana mestinya. Selanjutnya menghapuskan kontingenten dan leveranti atau serah wajib yang sudah berlangsung sejak zaman VOC dulunya. Di bidang sosial, Raffles menghapuskan kerja rodi seperti yang dilakukan oleh Daendels dulunya, di mana pribumi disuruh untuk membangun jalan dari Anyer ke Panarukan. Pada masa Raffles itu dihapuskan karena Raffles sangat menentang adanya perbudakan. Setelah itu menghapuskan Pinbeng. Pinbeng itu adalah sistem pemberian hukuman kepada pribumi yang melakukan perlawanan kepada pemerintah dengan cara dikurung di kandang singa atau harimau, ataupun disuruh melintas di atas kolam yang di dalamnya ada buaya. Itu dihapuskan karena dianggap tidak manusiawi. Selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan, Raffles menulis buku History of Java karena selain seorang jenderal dan juga seorang ahli tanaman, seperti latar belakangnya tadi, Raffles ini adalah seorang juru tulis. Dia sangat tertarik dengan sejarah Pulau Jawa, di mana di dalam buku History of Java ini diceritakan sejarah Pulau Jawa sejak masa kerajaan hingga Hindia Belanda. Setelah itu menemukan bunga Rafflesia arnoldi di Bonjol, Sumatera Barat, dan membangun kebun raya Bogor, di mana di kebun raya Bogor ini juga terdapat bangunan atau semacam tempat peringatan bagi istrinya yang meninggal waktu itu pada tahun 1814 di Batavia. Setelah itu memindahkan prasasti Airlangga ke Kalkuta, India. Oleh karena itu prasasti Airlangga sering disebut prasasti Kalkuta. Akhir pemerintah Raffles pada tahun 1814 sebenarnya berdasarkan perjanjian London atau Anglo-Dutch Treaty, di mana dalam perjanjian tersebut Inggris melakukan serah terima wilayah kekuasaan terhadap Belanda yang baru terlepas dari jajahan Prancis. Namun, pelaksanaan serah terima itu baru dilaksanakan pada tahun 1816, sehingga Raffles pun bisa menjadi gubernur jenderal selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1811 sampai 1816. Itulah akhir dari masa pemerintah Raffles. Dan setelah masa pemerintahnya berakhir, Raffles sempat kembali ke Inggris, namun pada tahun 1817 dia pindah ke Singapura dan mendirikan pelabuhan di sana, dan Raffles pun dianggap sebagai pendiri Singapura.
Lanjut ke slide berikutnya, tanam paksa atau kultur stelsel yang berlaku pada tahun 1830 hingga tahun 1870 yang diperkenalkan oleh Johannes Graf van den Bosch. Ini dia lukisan dari van den Bosch. Dilatar belakangi oleh kekosongan kas akibat Perang Padri dan Perang Diponegoro, serta Perang Kemerdekaan Belgia ketika Belgia ingin melepaskan diri dari Belanda, dan gagalnya sistem sewa tanah yang sudah diterapkan sejak masa Thomas Stamford Raffles. Lalu aturan pelaksanaan tanam paksa, 20% atau 1/5 tanah petani wajib disediakan untuk tanaman ekspor sebagai pengganti pajak. Apa saja itu tanaman ekspor? Kopi, teh, nila, dan tebu. Lalu bagi yang tidak memiliki tanah wajib bekerja di perkebunan pemerintah selama 65 hari sampai 75 hari, dihitung sebanyak 20% dalam hari dalam 1 tahun. Lalu waktu menanam padi tidak boleh waktu menanam tanaman ekspor tidak boleh melebihi menanam padi sekitar 65 hari. Jika terjadi gagal panen akan ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan tanam paksa tersebut akan diawasi oleh para pejabat pribumi. Sistem ini disebut kultur prosenten. Di mana dalam sistem kultur prosenten tadi, wedana atau para bupati jika menyetorkan hasil berlebih dari target yang sudah ditetapkan, mereka akan mendapatkan imbalan. Oleh karena itu terjadilah pemaksaan atas tanah milik petani pribumi. Bahkan tanah yang diwajibkan itu melebihi 1/5 atau 20% berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Lalu jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh petani, bukannya diganti oleh pemerintah. Waktu penanaman melebihi waktu yang sudah ditentukan, yang awalnya cuma 65 hari bisa sepanjang tahun. Setelah itu, muncul Undang-Undang Agraria atau Perkebunan Liberal pada tahun 1870, akhir dari tanam paksa. Kenapa? Karena di Eropa sudah terjadi revolusi industri dan munculnya tuntutan golongan liberal karena banyaknya penderitaan akibat tanam paksa yang ditetapkan oleh Van den Bosch tadinya. Kenapa? Karena golongan liberal itu melihat hal tersebut tidak manusiawi. Siapa saja tokohnya? Contohnya adalah Douwe Dekker yang menulis buku yang berjudul Max Havelaar, atau nama lain yang kita kenal dengan nama Multatuli ya. Dalam novelnya tersebut dia menceritakan bagaimana penderitaan petani akibat sistem tanam paksa. Lalu ada Baron van Hövell, lalu ada Van der Putte, dan lain-lain. Nah, kembali ke Undang-Undang Agraria atau Perkebunan Liberal tadi. Tokoh yang mencetuskannya adalah Engelbertus de Waal berdasarkan desakan dari golongan liberal yang ada di negeri Belanda. Agrariswet dan Suikerwet. Agrariswet ini undang-undang agraria ya, dan Suikerwet ini undang-undang gula yang diperkenalkan pada tahun 1870 menggantikan sistem tanam paksa. Apa itu agrariswet? Gubernur bisa menyewakan tanah sesuai undang-undang yang berlaku. Tanah yang disewakan tidak boleh lebih dari 75 tahun. Jadi ada jangka waktu tanah tersebut disewakan pada pihak swasta atau pihak liberal. Pemerintah tidak boleh mengambil lahan yang sudah dibuka oleh rakyat. Jika rakyat sudah memiliki tanah, di mana tanah itu digarap oleh rakyat, pemerintah tidak berhak untuk mengambil dan menyewakannya kepada pihak swasta. Selanjutnya Suikerwet atau undang-undang gula, yaitu penghapusan pabrik-pabrik gula milik pemerintah dan diganti menjadi pabrik-pabrik milik swasta. Inilah awal mula bermunculan perusahaan-perusahaan swasta di Hindia Belanda. Apa itu tujuan undang-undang agraria? Tujuannya sebenarnya baik. Yang pertama, melindungi tanah milik pribumi dari pemerintah gitu yang bertindak semena-mena, lalu membuka kesempatan pemodal asing untuk menanamkan investasi di Hindia Belanda dan membuka lapangan kerja bagi pribumi. Kalau bisa diibaratkan ini seperti segitiga, di mana pemerintah mewajibkan pribumi untuk menyewakan tanahnya kepada pihak asing atau pemodal swasta, dan pemodal swasta akan memberikan upah pada pemilik tanah dan dua-duanya membayar pajak pada pemerintah. Jadi bisa dibilang sistem seperti ini sama-sama untung. Namun nanti terjadi pelanggaran di mana sistem agraria ini membuat lahan milik pribumi itu dieksploitasi begitu besar oleh pihak swasta yang semakin banyak berdatangan ke Hindia Belanda, sehingga tanah pribumi yang tadinya digarap oleh pribumi lama-kelamaan akhirnya diserobot juga oleh pihak swasta atas perintah dari pemerintah pada waktu itu. Jadi undang-undang agraria ini awalnya bertujuan baik, namun dalam pelaksanaannya berlangsung seperti itu sehingga merugikan petani atau pribumi.
Selanjutnya politik etis, di mana dilatar belakangi oleh penderitaan akibat tanam paksa dan eksploitasi pada masa perkebunan liberal, di mana tokoh-tokohnya itu Van de Venter, Baron van Hovel, Peter Broshoff, Douwes Dekker atau Multatuli, dan Van der Putte, Bapak Pendidikan. Di mana tujuan politik etis ini memberikan hak bagi pribumi yang selama ini dieksploitasi oleh pemerintah ataupun swasta. Di mana politik etis ini awalnya adalah tulisan dari Van de Venter yang berjudul NR Schuld, dan di dalamnya tersebut si Van de Venter menceritakan bagaimana penderitaan pribumi selama dieksploitasi oleh pemerintah Hindia Belanda maupun pihak swasta. Pelaksanaannya dibagi menjadi 3, dikenal dengan istilah Trias Van de Venter, yaitu irigasi, memberikan pengairan pada lahan-lahan milik pribumi, tidak hanya pada milik swasta saja. Emigrasi, memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang lapang dan biasa diberi pekerjaan. Lalu edukasi, memberikan pendidikan bagi kalangan pribumi, walaupun waktu saat itu masih terbatas di kalangan anak-anak pejabat saja. Namun ini awalnya bertujuan untuk menciptakan orang-orang terpelajar yang bisa baca tulis, yang nantinya dipekerjakan di perkebunan milik Belanda ataupun swasta dan digaji dengan biaya yang murah karena mereka berasal dari golongan pribumi. Namun edukasi ini nanti kebablasan karena dari banyaknya orang-orang yang terpelajar muncullah golongan elit yang nantinya membentuk pergerakan nasional. Contohnya Cipto Mangunkusumo, ada Ki Hajar Dewantara, ada Rajiman, dan lain-lain. Jadi ini sesuai dampaknya tadi, ada golongan terpelajar dan muncul pergerakan nasional ya. Itu dia tadi materi bagian keduanya. Bagi teman-teman yang pengen slide PDF-nya, silahkan tinggalkan email di kolom komentar. Namun sebelum menulis komentar, silahkan ditonton dulu videonya sampai habis atau minimal 3 menit agar komentarnya tidak dianggap spam oleh YouTube. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe juga untuk mendukung channel Heroeskin Studio. Sekian, terima kasih.